Selamat datang di EMA Education. Selamat datang di EMA Education. Jadi kali ini kita akan belajar di Adobe Premiere. Ini saya ada beberapa bahan video ya. Jadi kalau di Adobe Premiere itu supportnya video yang formatnya MP4. Ini saya buka Adobe Premiere ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang resolusi di Adobe Premiere Pro, tips dan triknya untuk ekspor video dan import video. Jadi di sini kan saya ada video yang ingin di-download gitu ya. Kalian bisa download di website di internet, ketik aja footage free, footage tambahkan free, gratis ya. Gratis dalam arti ya bisa dipakai kembali seharusnya gitu ya. Jadi kalau kalian downloadnya di sini ya, di website tertentu ya, kita cari portrait, pilih video yang free ya. Inilah bapak-bapak ini. Saya ambil di sini ada format MOV, pilih yang MP4 aja. Biar kita nggak merubah ke MOV ke MP4. Misalkan kita pengen resolusi lebih besar, ya oke lah kita download ya. Tapi formatnya MOV. Nanti ini size-nya sekitar 441 MB. Jadi itu besar sekali guys ya. Kalian harus menggunakan website MOV to MP4. Nah gini ya. Ini proses download ya, lama guys. Lama sekali karena 441 MB. Gak jadilah guys ya. Jadi intinya kalian bisa menggunakan ini ya. Tadi ada dua video yang saya convert dari MOV ke MP4. Nah ini gak jadilah, lama guys ya. Nanti nunggu lagi. Terus tadi sudah saya buka ya Adobe Premiere-nya ini. Di sini pilih New Project, browse, taruh di tempat yang kita inginkan ya. Jadi kalau bisa buat folder baru. Pas kita tadi menentukan lokasi penyimpanannya di browse, kita sekalian buat folder. Klik kanan, new folder. Misalkan 1 gitu ya. Masuk ke dalam folder ini. Select folder. Terus ini semuanya sudah berpindah ya. Audio preview, video preview, pindah ke folder 1 tadi. Terus di OK. Setelah di OK, di sini kita pilih resolusi. Jadi untuk melihat resolusinya ya, di sebelah kanan ini, di sini ada preset description ya. Ini sebenarnya biasanya tutorial sebelumnya saya tinggal milih-milih terus di OK gitu ya. Milih 720 atau 1080 terus di OK. Sekarang ini saya jelaskan. Jadi di sini ada DV 24p. Saya pilih di sini ya. Ini ada frame size, video setting ya. Frame size-nya 720 sama 480, frame-nya 24. Deskripsinya ini ada penjelasannya untuk editing frame 24, footage shots in 24 pixel or 24 pixel. Kan kamera kan ada 25 megapiksel dan sejenisnya gitu ya. Ini ada rasionya 4:3. Biasanya cocok di Instagram, kotak zaman dulu ya.
Ini ada DV NTSC, mirip-mirip guys ya, 4:3. Sini ada DV PAL ya, sama-sama 4:3. Frame size 720. Yang ini kita lewati ya dua ini karena penjelasannya agak banyak. Ini mobile and device. Ini mobile and device biasanya buat ke WA, kirim ke WA, buat status gitu ya. Resolusinya kecil sekali, 3GB ya, formatnya 3GB. Terus di sini frame size nya 15 frame per second, kecil sekali guys, kotak-kotak nanti. Biasanya buat aplikasi ya, aplikasi APK gitu ya. Terus sini ada dua DVC Pro 50 dan DVC Pro HD. DVC Pro ada 480i ya. Di sini ada for editing DVC Pro material record 24 pixel. Mode with Panasonic camcorder. Terus kemudian di sini ada 576. Ini ada widescreen ya. Terus ini yang sering dipakai di DVC Pro HD. Biasanya saya pakai 720 pixel, framenya 24, frame size 960 kali 720. Gitu ya, settingnya di sini. Ini ada resolusinya, frame size-nya. Jadi tanpa kita buka di sini sebenarnya sudah ada ya. Gitu guys. Yang 720. Kalau itu 720 kali 576. Jadi yang dilihat 576-nya. Itu 720 kali 480. Kecil sekali guys. Kalau yang 1080 di sini yang HD ya, full HD 1080 kali 1280 di sini. Sini ada 1080i. I itu maksudnya adalah interlace rendering ya. Ini settingnya 1440 kali 1080. Jadi di sini saya biasanya menggunakan yang 24. Ini perbedaannya 3 ini di bagian framenya aja guys. 24, oke. Nah gini ya. Ini kita lihat resolusinya besar sekali guys ya. Saya taruh di sini 1. Terus kemudian karena kita membahas resolusi nggak ngedit ya, jadi tadi ini saya geser lalu keep exiting. Jadi di bagian resolusi ketika kita geser ke namanya istilahnya ini sequence ya, ke bagian sequence. Kalau kita pilih keep exiting, dia pengaturannya akan tetap ke 24 frame per second. Tapi kalau kita change sequence setting, nanti framenya terus ukuran bentuk videonya ngikuti bahan video kita. Jadi kita pilih keep exiting aja. Setelah itu di sini pastinya karena videonya tadi resolusinya lebih besar, di bagian motion ini atur di bagian scale. Ini video efek ini nggak akan muncul kalau nggak kita klik bahan videonya. Diklik, kita atur di scale, klik kiri, ditahan, geser ke kiri. Setelah itu kita mau ngerender ya, kita bahas resolusi. Ngerendernya kalau langsung ke file lalu
Ekspor di sini nggak ada ya ekspornya. Ini ekspornya. Sini menggunakan Ctrl M media. Jadi harus ke media dulu. Di sini harus kita aktifkan di sequence sampai ada kotak kuning ini ya. Karena kalau di sini kita klik di sini ya, dia tidak aktif ekspornya. Harus di bagian sequence. File export media. Terus kemudian di sini kita pilih yang H264. Nah, agar tidak ada garis hitam. Preset ganti resolusi sesuai yang tadi ya. Geser ke bawah. Tadi kan HD 720. Frame-nya 24. Ini ya. Terus di sini kita bisa ngatur mau di render semua atau sebagian. Gini ya. Ini totalnya kan 15 detik. Ini yang di render 4 detik. Totalnya kan ini 18 detik. Yang mau di render adalah 4 detik. Di sini untuk melihat previewnya, kita mau memotong di bagian mana yang pas. Nah, kalau misalkan saya pilih pas bagian-bagian ini kelihatan banyak ya. Ini saya geser ke sini. Setelah itu di sini ada estimasi filenya 8 MB. Kalau misalkan target bitrate dan maksimum bitrate-nya kita perkecil, dia akan lebih kecil. Kerugiannya nanti videonya jadi ngeblur. Coba saya kalau ngeklik langsung ekspor juga bisa. Tapi lebih baik kita klik Q agar dia masuk ke Adobe Media Encoder. Jadi kita sambil dia ngerender, kita masih bisa ngedit video ini. Gitu. Jadi seperti itulah penjelasan di Adobe Premiere tentang resolusi, import dan export ya. Tunggu hasilnya. Nah, seharusnya jadi di mana guys ya? Rendernya ini guys, sequence. Iya, sequence 001. Saya buka. Nah, ini guys ya, dia kelihatan burik, putus-putus gitu ya, karena bitrate-nya tadi kecil. Saya hapus. Ini di Ctrl S, saya close. Terus tips berikutnya adalah bahan video ini harus berada di dalam folder ini ya, biar pas buka dia nggak error kayak gini misalkan. Nah, dia where is the file? Di mana filenya? Kita buka di folder 1. Ini baru kita buka. Untungnya videonya kita nggak bingung nyari karena ada di dalam folder yang sama. Saya Ctrl S ya, saya close lagi. Kalau besok kita buka dokumen Adobe Premiere ini lagi, kita nggak perlu mencari gitu ya. Nah, dia sudah otomatis muncul. Sekarang kita render Ctrl M ya, Ctrl M. Saya mau rendernya itu 2 detik. Di sini ganti guys ya, ganti guys. Tadi kan kita atur di sini ya. Kita rubah presetnya biar dia balik. Pilih yang 720, frame-nya 25. Nah, dia sudah balik. Estimasi filenya 2 MB. Lalu kliknya Q, bukan export. Q gini ya. Q. Dia nanti
masuk ke Adobe Media Encoder di render. Jadi ini kita bisa ngedit-ngedit di sini, copy paste, terus kemudian Ctrl M lagi, terus Q gitu ya. Dia nanti akan masuk ke Adobe Media Encoder juga dan otomatis ikut masuk ke antrian render. Gitu kurang lebih. Ini saya close, sudah selesai. Jadi begitulah tutorial Adobe Premiere dan penjelasan resolusi. Tadi tempatnya ada di sini terus, guys. Kita lihat hasilnya apakah 2 detik. Oh ya, ini 2 detik, guys. Dan ini hasilnya lebih halus. Terima kasih, sampai jumpa. Knowledge Technology Education, jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys untuk video 2 selanjutnya. Terima kasih, salam hangat dari EMA Education.